Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga selalu diberi kesehatan. Setelah kita awali berdoa diri kita sendiri, kita doa kita dan sahabat semua agar selalu diberikan kesehatan dan kelimpahan. Di masa pandemi ini, marilah kita selalu berusaha membantu orang kita sebisa mungkin. Jadi, kita harus selalu membantu sebisa kita, meskipun mereka berbeda suku, ras, dan agama, namun kita semua tetaplah Indonesia. Tetap semangat ya. Baiklah, mari kita mulai ke dalam materi. Materi yang akan kita bahas saat ini adalah tentang firewall jaring. Firewall adalah perangkat yang digunakan untuk mengontrol akses terhadap siapapun yang memiliki akses terhadap jaringan privat dari pihak luar. Saat ini, pengertian firewall dipahami sebagai sebuah istilah generik yang merujuk pada fungsi firewall sebagai sistem pengatur komunikasi antar dua jaringan yang berlainan. Mengingat sekarang ini banyak perusahaan yang memiliki akses ke internet, maka perlindungan terhadap aset digital perusahaan tersebut dari serangan para hacker, pelaku spionase, ataupun pencuri data lainnya, sehingga fungsi firewall menjadi hal yang sangat esensial. Pengertian firewall. Firewall adalah sistem keamanan jaringan komputer yang digunakan untuk melindungi komputer dari beberapa jenis serangan komputer luar. Ini apa? Dengan menggunakan firewall, kita bisa melindungi komputer kita dari serangan komputer yang berada di jaringan luar, di berbeda jaringan, misal dari net. Definisi firewall adalah sebuah sistem yang didesain untuk mencegah akses yang tidak sah atau dari atau ke jaringan pribadi. Jadi, orang yang tidak terhubung ke dalam jaringan kita, itu bisa kita cegah akses ke dalam jaringan pribadi atau private. Menurut pengertian firewall yang dimaksud di atas, firewall adalah sebuah sistem atau perangkat yang memberi otorisasi pada lalu lintas jaringan komputer yang dianggapnya aman untuk melaluinya. Dan melakukan pencegahan terhadap jaringan yang dianggap tidak aman. Jadi, menurut definisinya, yaitu firewall itu sebuah sistem atau perangkat yang memberikan otorisasi pada lalu lintas jaringan yang dianggap aman melalui. Jadi, kalau jaringan atau perangkat itu dianggap aman untuk lewat, maka dia diperbolehkan lewat oleh firewall. Begitu juga ketika jaringan itu dianggap tidak aman, maka firewall akan mencegah perangkat tersebut atau sistem tersebut agar tidak bisa masuk melalui atau masuk ke dalam jaringan kita. Firewall dapat berupa perangkat lunak, yaitu program komputer, ataupun aplikasi, ataupun perangkat keras. Jadi, firewall itu tidak hanya sebuah aplikasi, juga ada perangkat keras yang memang spesifik digunakan sebagai firewall.
Perlindungan dengan firewall adalah mutlak diperlukan untuk komputasi perangkat seperti komputer yang diaktifkan dengan koneksi internet, meningkatkan tingkat keamanan jaringan komputer dengan memberikan informasi rinci tentang pola-pola lalu lintas jaringan. Perangkat ini menjadi sangat penting dan sangat diperlukan karena bertindak sebagai gerbang keamanan antar jaringan komputer internal dan jaringan komputer eksternal. Jadi firewall ini bukannya sangat sekali. Fungsi firewall. Nah, sebelum kita memahami tentang fungsi firewall, mari kita pahami atribut penting tentang firewall. Pertama yaitu semua jaringan komunikasinya harus melalui firewall, entah itu yang diizinkan maupun yang dicegah. Kedua yaitu hanya lalu lintas resmi yang diperbolehkan oleh firewall. Kemudian yang ketiga memiliki kemampuan untuk menahan serangan internet. Ini adalah atribut dari yang harus kita pahami, yaitu semua jaringan komunikasi harus melalui firewall. Yang kedua hanya yang resmi saja, lalu lintas yang resmi yang diperbolehkan oleh firewall untuk lewat. Kemudian firewall ini memiliki kemampuan untuk menahan serangan dari internet. Fungsi firewall sebagai pengontrol mengawasi arus paket data yang mengalir di jaringan. Jadi fungsinya dia mengontrol. Mengontrol arus paket data yang mengalir di jaringan. Fungsi firewall mengatur, memfilter, dan mengontrol lalu lintas data yang diizinkan untuk mengakses jaringan private yang beberapa kriteria yang dilakukan firewall, apakah memperbolehkan paket data itu lewat atau tidak, yaitu sini firewall akan melihat paket data itu boleh lewat atau tidak, itu dilihat beberapa kriterianya. Yang pertama yaitu alamat IP dari komputer sumber. Di sumber data itu akan dilihat alamat IP-nya, apakah dia alamat IP yang aman atau tidak aman. Yang kedua, port TCP atau UDP dari sumber, kemudian alamat IP dari komputer tujuan, dan yang keempat adalah port TCP UDP tujuan data pada komputer tujuan. Yang kelima yaitu informasi dari header yang disimpan dalam paket data. Secara spesifik, fungsi firewall itu melakukan autentikasi. Jadi dengan melihat kriterianya itu, maka kita bisa tahu bahwa fungsi dari firewall ini adalah melakukan autentikasi terhadap akses ke dalam jaringan. Jadi dia memeriksa IP-nya, memeriksa port TCP dari sumbernya, dan memeriksa IP tertujuan, dan seterusnya. Maka itu adalah proses autentikasi terhadap akses ke dalam jaringan. Dan aplikasi proxy firewall mampu memeriksa lebih dari sekedar header dari paket data. Jadi kalau dikonfigurasi lebih lanjut proxy, maka firewall itu mampu memeriksa lebih dari sekedar header dari suatu paket data tersebut. Kemampuan ini menuntutnya untuk mampu mendeteksi protokol aplikasi tertentu yang spesifik. Itu adalah fungsi dari firewall. Kemudian manfaat firewall. Manfaat firewall adalah untuk menjaga informasi rahasia dan berharga yang menyelinap keluar tanpa sepengetahuan. Sebagai contoh, FTP, lalu lintas dari jaringan komputer organisasi, dikendalikan oleh firewall. Hal ini dilakukan untuk mencegah pengguna di jaringan mengirim file rahasia yang sengaja atau tidak sengaja dikirim ke
pihak lain. Jadi ini adalah fungsi atau manfaat ya, manfaat dari firewall menjaga informasi rahasia. Jadi kalau informasi itu dirahasiakan, maka ketika ada orang yang atau pengguna dalam satu jaringan kita misal atau jaringan kita itu mau ambil atau yang dalam jaringan kita itu kirimkan informasi tersebut keluar itu tidak akan bisa, baik itu secara sengaja maupun secara tidak sengaja. Kemudian manfaat firewall sebagai filter juga digunakan untuk mencegah lalu lintas tertentu mengalir ke subnet jaringan. Hal ini mencegah pengguna berbagi file dan bermain-main di jaringan. Aplikasi jenis ini berguna terutama dalam sektor korporasi. Karena di korporasi itu kan ada beberapa bagian. Di perusahaan A itu punya cabang perusahaan B dan seterusnya. Jadi ini bisa untuk mencegah lalu lintas tertentu yang mengalir ke subnet jaringan. Nah, jadi agar informasi itu tidak bocor. Kemudian manfaat firewall yang lainnya yaitu untuk memodifikasi paket data yang datang di firewall. Proses ini disebut network address translation. Jadi NAT itu adalah salah satu bagian dari firewall. Ada jenis NAT yang disebut sebagai NAT dasar, di mana alamat IP pribadi kita dari jaringan yang tersembunyi di balik satu IP tertentu. Proses ini disebut sebagai IP samaran. Hal ini membantu pengguna dalam sebuah jaringan yang meliputi sistem tanpa nomor IP publik yang beralamat untuk mengakses internet. Ini berbeda dengan kebiasaan kita ya mungkin ya yang sering menggunakan VPN untuk mengakses situs-situs tertentu atau website tertentu yang diblokir oleh Kementerian Informasi Kominfo ya. Kita biasa itu. Saya yakin kalian pun juga sering menggunakan VPN itu untuk mengakses hal-hal yang memang dilarang oleh Kominfo. Kita ya kita membutuhkan VPN untuk mengakses apa yang tidak bisa kita akses. Manfaat firewall yang selanjutnya, yang terakhir yaitu akurasi data seperti informasi keuangan, spesifikasi produk, harga produk, dan lain-lain. Sangat penting bagi setiap perkembangan bisnis jika informasi tersebut diubah oleh sumber eksternal, ya sangat penting sekali, maka akan memberikan dampak merugikan. Jadi ketika kita dalam jaringan komputer kita itu ada informasi keuangan, informasi produk, maka akan sangat berisiko sekali kalau informasi-informasi tersebut bisa didapatkan oleh eksternal atau dilakukan perubahan. Itu akan sangat merugikan sekali. Maka manfaat firewall di sini adalah mencegah modifikasi data yang tidak sah di website. Jika sistem tidak tersedia bagi pengguna secara tepat waktu, maka hal ini akan menurunkan produktivitas karyawan, kehilangan kepercayaan konsumen, dan menjadi publisitas yang buruk. Firewall akan memastikan ketersediaan keamanan sistem. Ini adalah manfaat. Kemudian, bagaimana cara kerja firewall? Cara kerja firewall dari komputer adalah menutup port. Dia menutup port atau jalurnya, kecuali untuk beberapa port tertentu yang tetap dibuka. Teknologi firewall saat ini sudah sangat canggih. Jika sebelumnya cara kerja firewall adalah menyaring lalu lintas jaringan menggunakan
IP, nomor port, dan protokol. Tapi saat ini firewall dapat menyaring data dengan mengidentifikasi pesan konten itu sendiri. Dengan bantuan firewall, informasi sensitif atau tidak layak dapat dicegah melalui interface. Maka kita harus memastikan bahwa sistem keamanan jaringan kita itu sudah dilapisi oleh firewall. Kemudian selanjutnya implementasi firewall pada router mikrotik menggunakan layer 7 protokol. Jadi bagaimana cara kita mengimplementasikan konfigurasi firewall pada router mikrotik kan fitur layer 7 protokol. Secara umum, firewall filtering biasanya dilakukan dengan cara mendefinisikan IP address, baik itu source address maupun destination address. Misalnya, Anda ingin blok komputer klien yang memiliki IP tertentu, ketika melakukan blok terhadap web tertentu berdasarkan IP web tersebut, firewall tidak hanya digunakan untuk melakukan blok klien agar tidak dapat mengakses resource tertentu, namun juga digunakan untuk melindungi jaringan lokal dari ancaman jaringan luar, misalnya virus atau serangan hacker. Biasanya serangan dari internet ini itu dilakukan dari banyak IP, sehingga akan menyulitkan kita untuk melakukan perlindungan hanya berdasarkan IP. Nah, sebenarnya ada banyak cara untuk melakukan filtering selain menggunakan IP address itu. Misalnya berdasarkan protokol dan port. Dan penggunaan port atau dan protokol ini biasanya dikombinasikan dengan IP address. Misalnya, Anda ingin klien tidak bisa browsing, namun tetap bisa mengakses FTP misalnya. Maka Anda bisa buat rule firewall dengan melakukan blok di protokol TCP pada port 80. Ini dicontohkan seperti itu. Jadi kalau kita ingin agar pengguna jaringan kita itu tidak bisa mengakses web atau melakukan browsing atau internetan ya kalau bahasa umum, maka kita bisa melakukan blok pada port yang biasa digunakan untuk website. Port yang biasa digunakan untuk website yaitu adalah port 80 dengan protokol TCP. Pada port tersebut, ketika kita klik tanda drop down pada bagian protokol, maka akan muncul opsi protokol apa saja yang bisa kita filter. Nah, ini pada bagian protokol itu, ini kalau kita klik itu bisa muncul beberapa opsi protokolnya apa saja bisa kita blok. Nah, parameter ini akan kita butuhkan ketika kita ingin melakukan blok terhadap aplikasi di mana aplikasi tersebut menggunakan protokol dan port yang spesifik. Contohnya kalau HTTP ya 80. Kalau HTTPS itu portnya 443. Jadi ditentukan saja kita mau blok port yang mana. Kalau keduanya misal tidak bisa akses 80 dan tidak bisa akses HTTP dan HTTPS ya kita buat dua rule firewall 80 HTTP dan rule 443 untuk HTTPS.
bisa tentukan sendiri. Kemudian interface. Interface secara garis besar ada dua, itu input interface dan output interface. Cara menentukannya adalah dengan memperhatikan dari interface mana traffic tersebut masuk ke router dan dari interface mana traffic tersebut keluar meninggalkan router. Misal, Anda terkoneksi jaringan internet atau terkoneksi internet melalui router mikrotik. Kemudian Anda ping ke misal mikrotik.co.id misal dari laptop kita atau dari laptop Anda. Kemudian input interface-nya itu adalah interface yang terkoneksi ke laptop Anda. Sedangkan output interface adalah interface yang terkoneksi ke internet. Jadi di sini istilahnya adalah interface itu diisikan ke sumber koneksi yang kita pakai. Misal laptop kita ini terkoneksinya ke WLAN, maka kita pilih interface-nya adalah WLAN. Kalau komputer kita terhubung melalui jaringan kabel dan terhubung ke port 2 misal di titik, maka kita bisa pilih interface-nya adalah Ether 2 atau port 2 di titik itu. Disesuaikan dengan kondisi interface di mikrofonnya. Kemudian output interface atau out interface adalah interface yang terkoneksi ke internet. Jadi out interface ini ditentukan dari mana router mikrotik itu mendapatkan koneksi internet. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah layer 7 protokol. Jika Anda pernah familiar dengan RegExp ya, itu singkatan dari Regular Expression, Anda juga bisa menerapkan filtering pada layer 7 menggunakan firewall filter. Nah, di mikrotik, penambahan regular expression bisa dilakukan di menu layer 7 protokol. Setelah Anda menambahkan regular expression, Anda bisa melakukan filtering dengan mendefinisikan layer 7 protokol pada rule filter yang Anda. Nah, perlu diketahui bahwa penggunaan regular expression ini itu akan memakan resource CPU yang lebih tinggi dari rule biasa. Maka kita harus bisa memilah ya kapan kita akan menggunakan layer 7 kalau atau bisa melihat perangkat yang kita gunakan. Misal router mikrotik yang digunakan itu resource-nya terlalu besar, maka jangan sampai kita terlalu nambah atau menggunakan fitur layer 7. Tapi fitur layer 7 protokol ini sangat ampuh sekali, jarang gagalnya. Jika kita config itu jarang mengalami kegagalan kalau layer 7. Kemudian yang selanjutnya adalah konten. Saat kita hendak melakukan blog terhadap website, salah satu langkah yang cukup mudah untuk melakukan hal tersebut adalah dengan melakukan filter berdasarkan konten. Konten merupakan string yang tertampil di halaman website, sehingga dengan begitu website yang memiliki string yang kita isikan di konten akan terfilter oleh firewall. Misal, kita ingin memblok facebook.com, maka kita cukup isikan parameter konten dengan string Facebook saja. Dan jangan lupa untuk actionnya konfigurasi dengan memilih drop. Maka website Facebook baik HTTP maupun HTTPS, yaitu baik yang jalan di port 80 tidak akan bisa di-set. Demikian untuk materi kita.
tentang firewall jaringan. Untuk selanjutnya, silakan kalian melakukan praktik implementasi firewall pada router titik. Untuk panduan sudah kita siapkan dalam bentuk PDF, poin, kemudian juga sudah kita siapkan video tutorialnya, sudah kita upload di YouTube. Bisa kita lihat ya di YouTube ya. Jangan lupa di subscribe loh ya, like, jangan dislike tapi harus like, wajib itu like. Jadi jangan lupa untuk di subscribe. Kalau tidak subscribe mungkin ya pokoknya wajib lah, wajib di subscribe. Kemudian di like. Jangan sampai ada yang melakukan dislike meskipun kontennya mungkin sedikit kurang menarik. Tapi itu adalah tutorial yang sangat sederhana sekali. Kemudian untuk prakteknya kita jelaskan sedikit. Nanti kalian harus menggunakan router mikrotik. Pak, saya belum punya kok. Untuk mengatasi hal tersebut, maka sudah kita komunikasikan dengan pihak sekolah dan juga perangkatnya sudah disediakan oleh Pullman. Jadi nanti kalian diizinkan untuk meminjam router mikrotik untuk dibawa pulang, praktekkan implementasi firewall pada router mikrotik menggunakan layer 7 protokol. Kemudian nanti yang diblokir apa? Yang diblok nanti sebagai ilustrasi atau sebagai contoh itu adalah website kita sendiri aja ya, jangan websitenya orang lain. Website smksaidah.id adalah alamat learning management system. Nah, jadi kalau kalian masih bisa akses itu berarti gagal. Tapi jangan dijadikan alasan, Pak saya tidak bisa akses LMS karena terblokir. Itu jangan jadikan alasan. Karena yang blokir kan kalian sendiri. Harus ketika praktek untuk implementasi ya harus tidak bisa mengakses gitu. Tapi setelah praktek itu jangan lupa dikembalikan lagi konfigurasinya sehingga kalian bisa melakukan akses ke LMS itu, kemudian lakukanlah diskusi. Untuk pekerjaan itu nanti lakukan secara kelompok. Kenapa harus kelompok? Nah, untuk koneksi internetnya itu yang susah nanti, karena kan harus ada koneksi internet gitu. Jadi untuk koneksi internetnya itu harus menggunakan tethering dari HP kalian. Ketika HP-nya harus dua kan, yang satu sebagai tether internet, yang satu lagi untuk koneksi ke perangkatnya kan konfigurasi firewall. Ya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, diberikan kelimpahan rezeki. Jangan lupa untuk selalu menggunakan dua orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, salam sehat kita Indonesia.